karena sudah pukul 8 pas, peserta kita lengkap. Jadi saya berapresiasi yang sangat luar biasa untuk Bapak Ibu semua. Berarti untuk hari ini persiapannya sudah mulai pagi tadi ya, atau mungkin mulai kemarin udah. Karena kita sudah berapa hari tidak ketemu di Zoom. Terakhir hari Jumat ya kita ya. Oke. Jumat kemarin kita ya. Jumat kita Jumat atau Kamis ya? Kamis ya? Oh, Jumat ya. Jumat terakhir ya. Oke. Lupa juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat hingga bisa melaksanakan kegiatan kita pada hari ini dengan lancar. Kemudian saya konfirmasi dulu, coachingnya sudah lengkap semua ya? Mentornya sudah lengkap semua yang isi ya? Halo? Sudah sih Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah semua ya? Sudah Pak. Oke, itu yang penting dulu lagi nih. Berarti langsung saja kita serahkan kepada Ibu Nisa untuk memulai kegiatan hari ini. Untuk coaching ya kita hari ini ya? Nah, terima kasih. Iya, betul. Oke, silakan Ibu Nisa langsung saja. Ya, terima kasih Pak Lukman. Sama-sama. Sudah membuka pagi kita ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan kelas mungkin siapa yang mewakili? Lapor. Oh iya betul. Halo. Siapa nih gilirannya? Atau siapa yang bersedia? Siapa yang bersedia dulu mungkin? Ibu juga boleh. Kalau bapak-bapak enggak, mungkin ibu ya. Boleh. Kemarin sudah bapaknya mungkin. Silakan yang mau mewakili ibunya sebelum ditunjuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo. Halo. Jaringannya kurang bagus ya? Kayak tempat kita ya belum yang gak bagus ya Bu. Kan ada suara Bu. Iya ada keluarga masuk ya. Ada suara. Iya karena Pak, kami kan bareng masuk, bareng di ruangan. Halo. Halo silakan yang mau laporan pagi. Mbak Rindang. Ya, Mbak Rindang katanya. Siapa nih? Ayo. Biasa siapa yang lapor? Waktunya sempit. Ya Bapak Ibu. Ini mulai nih penerapan nilai-nilai nih. Nilai-nilai. Ayo, siapa yang bersedia? Ketua kelas siapa ketua kelas? Saya saja Bu. Oke, silakan Pak. Silakan Pak Eni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatian seluruhnya, duduk siap, gerak. Lapor peserta Latsar CPNS Kementerian Agama angkatan 33 kelompok 3 jumlah 10 hadir 10 siap mengikuti matrikulasi hari ini. Laporan selesai. Laporan saya terima. Laksanakan. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Disilahkan. Buat tugas 1 sampai dengan 4 ya Ibu Bapak ya. Ya, coba-coba gitu. Coba-coba untuk bisa merancang sampai dengan berdoa selesai. Duduk istirahat. Gerak. Nanti saya juga duduk istirahat. Oke Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu mendengar suara yang lain karena kami satu ruangan bareng ya. Nah, jadi siap-siap mendengarkan fokus dengan apa yang kita bicarakan di kelas ya. Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah Bu. Masih semangat?
Masih semangat ya? Semangat. Oke. Kan yang berjiwa muda itu harus semangat, tidak hanya seperti saya yang sudah berumur ini. Tetap semangat ya. Oke, Bapak Ibu, bagaimana dengan tugas-tugasnya? Bisa terlaksana dengan baik ya. Karena kalau sudah agenda 4 ini Bapak Ibu mempersiapkan rancangan aktualisasi ya untuk nanti akan disampaikan pada saat seminar rancangan. Tadi sudah dibahas oleh Pak Lukman, ditanyakan sudah siap semua mentornya? Ya, sudah ada komunikasi dengan beliau-beliau? Sudah, Bu. Sudah ya, diusahakan bangunlah komunikasi dengan bahasa yang baik, yang sopan ya, yang santun, di mana kita memang sangat memerlukan masukan dari mentor ya, terkait dengan tugas dan fungsi Bapak Ibu dalam menjalankan tugas sehari-hari. Oke Bapak Ibu, ada sesuatu yang ingin disampaikan terkait tugas dari Bapak Ibu dulu? Ada kesulitan? Sebelum kita memulai membahas terkait coach, terkait mentor, dan tadi pagi saya sudah mengirimkan panduan ya, panduan untuk aktualisasi. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya dulu? Saya buka dulu sebelum nanti kita mulai melihat kembali terkait untuk agenda hari ini. Oke, tidak ada? Ya, Bu. Ya, silakan. Mas Emi, Bu. Mas Emi, Bu. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ini saya cuma mau mengkonfirmasi kembali. Kemarin pada saat penugasan pembuatan matriks implementasi nilai-nilai aneka itu ada contoh dari Ibu. Nah, bahwa nilai-nilai itu poin-poinnya seperti tanggung jawab, kedisiplinan, kemudian kejelasan. Nah, apakah kemarin saya membuat berdasarkan apa yang menjadi poin-poin dari nilai-nilai integritas yang saya implementasikan di kegiatan aktualisasi saya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi tidak baku dari yang contoh itu, tetapi apa yang kita implementasikan. Ya, maksudnya gimana Pak Emi? Maksudnya dicontoh kan ada ikuti sesuai contoh. Nah, tetapi pada saat saya mengimplementasikan nilai-nilai aneka, ternyata ada di situ yang tidak terakomodir di contoh yang diberikan, saya masukkan poinnya di situ. Memperjelas betul. Nggak apa-apa ya. Karena kan kita yang memasukkan itu yang memang sesuai dengan tugas kita sehari-hari. Meskipun itu misalnya tidak ada, ya tidak apa-apa. Tapi nanti unsur itu ada di kegiatan yang lain. Ya, paling tidak untuk semua kegiatan itu nanti akan terlihat di mana yang lebih dominan muncul, ya. Oke. Tapi diusahakan Bapak Ibu nanti untuk keseluruhan itu semua nilai-nilai itu ada di semua kegiatan, dalam artian mungkin di kegiatan 1 tidak ada misalnya, tapi nanti ada di kegiatan 2 supaya kita bisa memasukkan nilai-nilai tersebut di dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari, ya. Implementasi dari tugas itu nanti ada ya, tapi tidak setiap kegiatan mungkin ada, bisa aja seperti itu ya. Atau nanti kita sambil merenung-renung kayaknya ini masuk semua, karena kalau kita lihat di aneka itu saling berhubungan Bapak Ibu. Kan sebelumnya Bapak Ibu ada tugas 2 ya kalau nggak salah, ada mind mapping ya. Ada nggak tugas mind mapping itu kan? Jadi semua unsur sebenarnya itu nanti masuk dan saling berhubungan ya, ada berhubungan. Meskipun itu mungkin tidak secara langsung begitu ya, tapi nanti ada. Nah, nanti di situ kita melihat nilai-nilai aneka itu masuk di mana dari kegiatan kita. Ya, bisa seperti itu, Pak. Oke. Ada yang lain? Dari tugas-tugas sampai 1 sampai 4 lah ya, sampai hari kemarin tanggal 14. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Tapi nanti saya akan singgung sedikit tentang isu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan mengidentifikasi isu. Yang harus digarisbawahi adalah isu itu ya dekat dengan tusi kita dan menjadi tanggung jawab kita dan bisa kita pecahkan dan bisa kita selesaikan. Dan itu berdampak
banyak bagi organisasi khususnya untuk diri kita sendiri ya, dan juga organisasi kita ya, terkait tugas dan fungsi kita ya. Kalau contoh misalnya nanti misalnya ya kurangnya sarana prasarana, oke? Kalau kurangnya sarana prasarana itu kan bukan tanggung jawab kita untuk menyediakan sarana prasarana itu, tetapi itu adalah tugas atasan kita, pimpinan kita. Nah, jadi ambillah tugas itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Misalnya mengelola data misalnya sebagai arsiparis ya, atau misalnya lagi yang berhubungan dengan kita, misalnya pelayan langsung pada masyarakat, kita sebagai seorang humas ya. Nah, jadi kita bisa memilah-milah Bapak Ibu, isu itu yang dekat dengan pekerjaan kita sehari-hari bisa kita selesaikan ya, dan dengan ide kreatif kita itu terjadilah inovasi. Misalnya nih, belum ada data yang terorganisir sesuai katalog. Misalnya nih, kan ada katalog ya. Nah, berarti Bapak Ibu mengorganisir atau mengelompokkan itu sudah satu perubahan Bapak Ibu. Itu sudah satu inovasi. Misalnya belum ada data yang berbasis digital. Nah, itu sesuai tugas kita karena kita mengorganisir itu, berarti kita buatlah yang berbasis digital. Itu yang sederhana Bapak Ibu. Dan itu dekat dengan tugas dan fungsi kita. Dan itu bisa kita buat dan itu berdampak besar bagi organisasi kita. Ya kan? Mempermudah orang lain untuk menyelesaikan tugasnya. Karena kalau sudah tanya dengan kita, minta tolong arsip tahun ini ada enggak ya? Pada bulan ini misalnya, oh ada, langsung bisa diambil ya. Dan itu misalnya nih karena sekarang zamannya canggih ya Bapak Ibu ya, kita bisa ajakan menyekan itu dengan HP kita misalnya nih, kalau di kantor belum ada dan kita harus mengarsipkan itu secara digital. Oke, kita gunakan dengan cara yang sederhana, mengarsipkan dalam bentuk scan file-file yang memang bermanfaat dan kita melakukannya itu hanya dengan HP kita. Itu tidak jadi masalah. Kalau HP kita bagus kan, berarti kita rela berkorban kan untuk instansi kita. Kalau instansi kita belum mempunyai sarana prasarana itu, ya. Jadi apa yang kita bisa bagi, apa yang bisa kita lakukan, kita baktikan untuk instansi kita, begitu ya. Contoh yang sederhana saja, berarti itu berdampak. Nah, ya. Nah, jadi nanti kalau untuk mengidentifikasi isu, kita harus bisa memilih mana yang mungkin kita lakukan, mana yang menjadi tugas dan fungsi kita. Kalau terkait sarana prasarana pembelian sesuatu, itu milik organisasi Bapak Ibu, dan itu pimpinan kita yang berhak untuk melakukan itu, ya. Oke Bapak Ibu. Nah, adakah yang mau bertanya dulu terkait tugas? Oke, silakan. Ya, hati-hati ya Bapak Ibu dalam mengupload tugas ya. Nanti tugasnya itu dikasih nama, tugas hari ini, tugas tanggal ini ya, supaya tidak salah kirim ya. Karena saya beberapa kali juga dari kelompok-kelompok sebelumnya juga ada begitu. Bu, mohon maaf Bu, saya salah kirim. Ya mungkin karena tergesa-gesa begitu ya. Tetapi tolong diberilah tugasnya itu dikasih tugas tanggal berapa. Jadi pada saat kita mengupload itu akan mempermudah. Itu kan mengorganisir ya Bapak Ibu. Sama halnya kalau kami mengirimkan tugas-tugas itu kan selalu tertulis tugas tanggal 13, misalnya tugas tanggal 14, tugas tanggal 15, menghindari kesalahan mengirim. Tetapi ya itu namanya kita manusia, mungkin saja itu hilang ya, dan itu ditolerir saja. Nah, tapi diingat ya Bapak Ibu ya. Oke, saya juga mengingatkan dengan diri saya sendiri karena saya itu seorang yang kadang-kadang kalau dalam keadaan sibuk itu kadang-kadang stresnya itu muncul dan saya kadang kurang teliti. Itu saya sadari. Jadi karena saya menyadari diri saya itu kurang teliti, jadi saya segala sesuatunya itu kalau itu saya catat, kemudian saya ingatkan. Misalnya saya ini hari ini saya buat ini nih. Screenshot misalnya, screenshot kita kegiatan. Kadang saya tulis ini screenshot agenda 4 tanggal ini. Jadi saya ingat ya, karena itulah menghindari itu ya Bapak Ibu. Berarti kita sendiri yang harus mampu untuk mengorganisir sesuatu sesuai dengan yang kita pahami, begitu ya.
Karena setiap orang itu punya trik yang berbeda-beda ya. Kita akan lihat ya, saya coba share screen dulu sebentar ya Bapak Ibu. Oke, tadi pagi kan saya sudah kirimkan file untuk panduan ya. Tolong dibaca panduannya itu dengan seksama ya Bapak Ibu. Dan seandainya nanti ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Nanti sambil di grup. Oh iya, mohon maaf. Kadang-kadang saya itu HP itu lupa bawa. Jadi mohon maaf sekali kalau saya tidak langsung menjawab pertanyaan Bapak Ibu ya. Kemarin itu ada Ibu Lingling tanya tuh ya tentang analisis isu ya. Saya langsung wapri ke Bu Lingling karena ada berapa gitu isu yang harus diidentifikasi. Saya bilang 5 lah, minimal 5 supaya kita bisa memilih. Oke. Nah, ini tentang coaching ya Bapak Ibu. Nah, untuk agenda ini sangat diperlukan komunikasi yang baik terutama dengan mentor ya Bapak Ibu ya, karena mentor itulah yang langsung berkomunikasi dengan Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu bekerja. Jadi jalinlah komunikasi yang baik dan mintalah masukan dari mentor supaya apa yang kita lakukan itu mendapat dukungan ya, mendapat dukungan. Karena apa? Kita bekerja itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus dapat dukungan dari orang lain ya. Nah, di sini ada coach dan mentor. Kita lihat, nah apa itu tugas coach ya? Nah, tugas saya sebagai coach, memberi motivasi dan tantangan-tantangan kepada Bapak Ibu ya dalam bentuk tugas-tugas begitu ya. Nah, memotivasi semangat ya Bapak Ibu. Nah, gitu kan. Saya kalau ini di LMS itu kan sebelum memulai itu salam sukses Bapak Ibu, selamat bekerja begitu ya. Tetap jaga kesehatan, selalu semangat, begitu ya. Nah, kemudian membimbing peserta menyelesaikan seluruh tahap pembelajaran aktualisasi. Membimbing dalam hal ini, saya tahu juga apa yang Bapak Ibu kerjakan, apa tujuan Bapak Ibu mengangkat core isu itu, ya. Nah, kemudian melakukan monitoring kegiatan peserta selama pembelajaran aktualisasi menggunakan media teknologi informasi yang disepakati dan LMS. Jadi, Ibu harapkan saya tidak bisa mengontrol setiap hari ya Bapak Ibu, ada yang ditanyakan, begitu ya. Nah, tinggal Bapak Ibu saja. Kalau ada sesuatu yang memerlukan komunikasi dengan saya sebagai coach, silakan hubungi saya. Ya Bapak Ibu. Mungkin kalau saya terlewat menjawab, saya mungkin sewaktu-waktu bisa telepon Bapak Ibu. Karena saya merasa bersalah, misalnya saya tidak langsung jawab, mungkin saya akan telepon Bapak Ibu, menanyakan bagaimana apa maksud yang ditanyakan dan berusaha untuk memberikan penjelasannya. Ya, seandainya Bapak Ibu ingin telepon saya pun boleh, tapi sebelumnya Bapak Ibu hubungi saya dulu ya. Kadang-kadang ya itu tadi Bapak Ibu, kadang-kadang lupa naruh HP-nya itu di mana. Kalau sudah asik ya. Dan kemudian melakukan koordinasi dengan mentor untuk membantu peserta apabila peserta mengalami permasalahan selama pembelajaran aktualisasi. Dan saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu itu melakukan komunikasi yang baik dengan mentor, sehingga itu mungkin tidak ada permasalahan yang harus diselesaikan antara saya dan mentor, begitu ya membantunya. Kayaknya mentor itu sudah tahu lebih banyak Bapak dan Ibu di tempat kerjanya. Kemudian memberikan masukan kepada peserta terkait aktualisasi substansi mata pelatihan pada saat pemilihan isu yang aktual, gagasan kreatif yang diusulkan, dan pelaksanaan kegiatan dalam menyelesaikan isu selama pembelajaran aktualisasi di tempat kerja. Ya. Nah, jadi seperti tadi saya bahas ya Bapak Ibu, isu yang diberikan itu yang betul-betul aktual, yang punya gagasan kreatif Bapak Ibu. Ya. Nah, gagasan kreatif itu yang perlu dimunculkan. Ya. Bagaimana meskipun itu sederhana, tetapi belum pernah dilakukan, itu termasuk sudah gagasan kreatif. Karena itu satu inovasi, ya. Karena tujuan dari Latsar ini adalah lebih jauh mengenal apa sebenarnya yang harus kita lakukan terhadap pekerjaan kita. Itu Bapak Ibu, ya. Lebih mendalami. Jadi misalnya nih, karena kita terkecuali seandainya Bapak Ibu itu sudah punya pengalaman sebelumnya, ya.
terlepas dari itu ya. Nah, mungkin sebelum ini Bapak Ibu sudah pernah bekerja di bidang yang lain misalnya atau di bidang ini juga, tapi sebelum diangkat menjadi CPNS gitu ya. Nah, jadi itu kan menjadi modal dasar Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu dalam melihat isu itu betul-betul yang namanya aktual itu kan diperlukan saat ini ya. Banyak nih orang yang memerlukan itu. Termasuk banyak diminati orang misalnya. Itu banyak berpengaruh ya. Nah, jadi pada saat agenda 4 ini usahakan ya untuk kita lebih banyak mendalami itu terkait dengan nanti di agenda 3 Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menerapkan itu di dalam pelayanan publik, di dalam WOG, nah di dalam manajemen ASN itu kan seharusnya bagaimana kita terutama memanage diri kita sendiri dulu terhadap kerjaan yang kita lakukan ya Bapak Ibu. Nah, tugas coach di sini memberikan feedback terhadap laporan progres ya implementasi rancangan aktualisasi yang disampaikan peserta bimbingan, mengembangkan instrumen monitoring dan perekaman terhadap progres yang dilaporkan oleh peserta bimbingan. Kemudian mengkomunikasikan proses, kemajuan, dan hasil coaching kepada penyelenggara pelatihan, menjadi konselor pada saat peserta mengalami lack of motivation selama proses pembelajaran, aktualisasi, dan penyusunan rancangan laporan aktualisasi. Seandainya Bapak Ibu mengalami stuck, begitu ya, aduh rasanya berat sekali, begitu ya, silahkan Bapak Ibu bisa berbagi dengan saya, begitu ya. Bu, ini sudah mentok nih Bu, saya tidak memberikan jawaban langsung, tetapi hanya saya mengarahkan. Kan sebagai konselor seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, karena di akhirnya itu penentuan akhir itu sebenarnya terletak pada Bapak Ibu sendiri ya. Bapak Ibu yang mengambil keputusan. Saya hanya mampu memberikan alur, menunjukkan alurnya. Oh ya begini. Seperti contoh tadi, carilah isu yang dekat dengan pekerjaan kita sehari-hari yang menjadi tugas dan fungsi kita, mempermudah pekerjaan kita dan mempermudah pekerjaan orang lain, sehingga itu menjadikan nilai bagi instansi kita. Ya, misalnya nih Bapak Ibu mampu membuat aplikasi misalnya ya, itu akan berdampak bagi organisasi Bapak Ibu kalau itu memang dilaksanakan. Seperti contoh yang mudah saja tadi, kalau Bapak bisa mengarsipkan segala sesuatu secara digital, itu akan bermanfaat bagi orang lain, ya. Karena apa? Dari hasil scan-scanan itu kan seperti aslinya kan Bapak Ibu, berwarna. Karena untuk saat ini kita perlu sekali data diri kita sendiri itu dengan scan ya, dengan arsip itu secara digital ya Bapak Ibu. Karena kalau kita sudah mengisi ini My SAPK itu kan semua data-data itu kan ya semuanya dalam bentuk digital. Kita usahakan pekerjaan kita pun setiap saat kalau jika itu memang perlu diarsipkan secara digital, lakukan itu. Karena itu tidak memakan tempat ya, dan kemanapun kita bisa membawa itu, dimanapun kita bisa mendapatkan itu. Kalau kita simpan aja di Google Drive gitu ya, itu dimanapun kita berada kita tidak perlu lagi membawa hard disk, membawa flash disk ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ini peran coach ya pada pembelajaran aktualisasi ya. Di mana di sini? Yang pertama, pada penyusunan rancangan aktualisasi seperti saat ini ya Bapak Ibu, mengarahkan dan membimbing, melakukan list isu sampai dengan menyelesaikan isu yang akan dilakukan selama aktualisasi. Jadi kami membantu Bapak Ibu, ya, membantu Bapak Ibu membimbing dan mengarahkan. Kemudian nanti pada saat evaluasi dan aktualisasi itu mengatur jalannya evaluasi, memberikan dukungan, menuangkannya dalam format penilaian kualitatif. Nanti pada saat rancangan aktualisasi, kami selaku coaching adalah bertugas sebagai moderator itu. Ya, nanti kita hanya berempat Bapak Ibu, Bapak Ibu peserta, mentor, penguji, dan saya selaku moderator.
Karena saya tahu apa yang Bapak Ibu lakukan dalam menyusun rancangan aktualisasi, maka saya juga diminta pertanggungjawaban untuk membuat penilaian terhadap apa yang Bapak Ibu lakukan. Jadi usahakan nanti Bapak Ibu betul-betul kita berkomunikasi ya Bapak Ibu, supaya saya lebih tahu lah, dalam artian seperti itu, lebih bisa memberikan dukungan pada saat Bapak Ibu mungkin pada saat melakukan seminar rancangan aktualisasi itu ada penjelasan yang perlu ditanyakan oleh penguji, dan kami bisa mendukung itu. Ya, kemudian pada saat aktualisasi di tempat kerja nanti, setelah Bapak Ibu membuat rancangan aktualisasi dan diseminarkan, nah Bapak Ibu nanti akan melaksanakan rancangan itu di tempat kerja Bapak Ibu masing-masing. Itu selama 4 minggu ya kalau tidak salah. Nah, di situ setiap minggu nanti Bapak Ibu melaporkan apa yang telah Bapak Ibu lakukan. Sejauh mana progres yang Bapak Ibu capai ya. Jadi laporan per minggu itu nanti ada. Nah, disitulah tugas saya sebagai coach mengarahkan, membimbing, mendukung Bapak Ibu menyelesaikan kegiatan dan memastikan pengumpulan bukti belajar selama pembelajaran aktualisasi. Jadi, setiap kegiatan yang Bapak Ibu lakukan itu memerlukan bukti fisiknya. Ya, contoh sederhana, seandainya Bapak Ibu melakukan komunikasi dengan Bapak kepala kantornya atau yang menjadi mentor Bapak Ibu, itu ada buktinya, ada lembar persetujuannya yang Bapak Ibu buat ya. Kemudian ada foto pelaksanaan misalnya, ada videonya, atau ada rekaman suaranya, atau bukti dokumennya ya. Jadi semuanya itu perlu, karena itu akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan ya, terorganisir dengan baik ya. Kemudian nanti ada lagi. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan aktualisasi di tempat kerja, jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat breakdown dari langkah-langkah kegiatan yang Bapak Ibu lakukan sampai itu misalnya 3 minggu ya. Pelaksanaan kegiatan itu 3 minggu. 1 minggu terakhir itu membuat laporan Bapak Ibu ya, membuat laporan ya, supaya tidak keteteran nantinya ya. Nah, jadi di situ Bapak Ibu menyusun kembali, membuat laporan, mengumpulkan bukti-bukti, mengorganisirnya dengan baik ya. Nah, sampai pada saat nanti Bapak Ibu datang ke Banjarmasin secara klasikal selama 6 hari. Nah, selama klasikal 6 hari itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pembelajaran secara langsung sambil menyelesaikan laporan aktualisasi Bapak Ibu. Mungkin ada nanti setelah mendapatkan pembelajaran di kelas ya, oh ya ini kayaknya ada yang kurang nih, bisa ditambahkan penjelasannya. Tetapi Bapak Ibu nanti datang ke sini, laporan itu sudah selesai proses pertama. Mungkin nanti ada yang ditambah, itu bisa saja ya. Nah, di situ pada saat evaluasi aktualisasi, mengatur jalannya evaluasi, kami memberikan penguatan atau koreksi terhadap komitmen dan konsistensi proses penyelesaian isu, menuangkannya dalam format penilaian kualitatif. Jadi sebenarnya yang menilai Bapak Ibu di samping penguji ya, karena penguji itu kan menilai untuk rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasi. Nah, jadi nanti jika ada masukan-masukan dari penguji pada saat rancangan aktualisasi, tolong dicatat dan dicermati untuk bisa ditindaklanjuti. Karena nanti pada saat itu kan ada catatan tuh Bapak Ibu. Nah, itu akan dilihat lagi nanti pada saat aktualisasi Bapak Ibu di akhir. Ya, apakah ini sudah ditindaklanjuti dengan baik, begitu ya. Dan seandainya di perjalanannya nanti ada sesuatu yang misalnya, oh ini ternyata dalam perencanaan saya kurang baik, begitu ya. Dan harus seperti ini, itu sah-sah saja nanti pada saat aktualisasi itu kita laporkan. Nah ya, dan itulah satu proses belajar Bapak Ibu, jangan khawatir ya. Tidak ada yang sekali belajar itu fix bagus, tidak ada. Karena selalu ada perubahan-perubahan, ya mungkin saja itu terjadi.
ya. Tetapi diusahakan kita memang mengenal isu yang kita angkat itu, kita mampu menyelesaikannya, kita mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan penguji, di hadapan mentor, dan di hadapan saya selaku coach, ya. Jadi Bapak Ibu betul-betul kenal, betul-betul paham, betul-betul bisa menyelesaikan isu tersebut, ya. Karena kita yang membuat, kita mampu untuk menyelesaikannya, dan itu tantangannya Bapak Ibu, ya. Nah, jadi itulah peran coach pada pembelajaran aktualisasi ini. Kemudian kita lihat, nah apa peran mentor? Nah, mentor, nah, itu atasan langsung Bapak Ibu, atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh pejabat pembina kepegawaian instansi peserta sebagai mentor, ya. Misalnya nih, adakah di antara Bapak Ibu yang satu instansi nih? Ada? Ya, nah mungkin saja nanti atasan langsung Bapak Ibu itu menunjuk pejabat pembina yang lain, ya, sebagai mentor Bapak Ibu, misalnya karena beliau misalnya ingin fix membimbing juga, ya. Mungkin saja di antara dalam satu instansi itu mungkin ada 2 mentor itu ada, ya, mungkin saja. Tetapi kalau seandainya satu saja juga tidak apa-apa, ya. Tapi itu ada kemungkinan mentornya berbeda. Jadi dalam hal ini kita sebagai peserta tidak perlu berkecil hati, ya Bapak Ibu, ya. Misalnya nih, saya ingin dimentori sebenarnya dengan Bapak ini, tetapi kenapa ya mentor saya ini? Tidak apa-apa, ya. Jangan berkecil hati, karena atasan Bapak Ibu itu tahu nih kira-kira seperti itu. Seandainya beliau banyak kesibukan, kata beliau, saya satu aja ya yang saya mentori, yang lain yang mementori. Tidak jadi masalah, ya Bapak Ibu. Kemudian memiliki kompetensi dalam memberikan dukungan, bimbingan, masukan, arahan kepada Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran aktualisasi, ya. Nah, jadi seorang mentor itu nanti memiliki kompetensi Bapak Ibu, mendukung Bapak Ibu, memberi masukan, memberikan arahan untuk melaksanakan pembelajaran aktualisasi. Nah, seandainya isu yang Bapak Ibu buat itu mendapatkan masukan dari mentor dan dalam tanda kutip itu harus diganti, maka Bapak Ibu mengakomodir itu, ya, dan menyerahkan dalam artian begini. Oke, saya akan menerima isu yang akan saya angkat dalam rancangan aktualisasi saya, dan saya memohon dukungan penuh dari Bapak untuk membimbing saya menyelesaikan itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Karena atasan itu kayaknya jauh lebih tahu apa yang cocok kita selesaikan. Mungkin bisa seperti itu Bapak Ibu, ya. Seandainya ada atasan Bapak Ibu itu yang memang betul-betul peduli dengan kegiatan ini, mungkin saja dia memberikan masukan itu. Bagaimana kalau kamu angkat isu ini? Ini sangat baik, sangat cocok, gitu. Tolong diterima dan jalinlah komunikasi supaya maksud beliau untuk rancangan aktualisasi kita itu nyambung dengan maksud kita dalam menyelesaikan rancangan itu, ya Bapak Ibu, ya. Nah, karena itu di sini kita Bapak Ibu dinilai, dituntut bahwa bagaimana kita bisa menginternalisasikan nilai-nilai itu di dalam pekerjaan kita, ya. Karena kita itu sebagai ASN, nah, di situ ada loyal terhadap atasan, mendukung jalannya organisasi, ya Bapak Ibu, ya. Nah, jadi itu. Tapi saya lihat kayaknya sejalan aja nih pendapat Bapak Ibu dengan para mentornya, kayaknya nih ya. Kayaknya dari tugas yang saya lihat, ya. Tetapi yang jelas para mentor Bapak Ibu sudah tahu kan isu yang Bapak Ibu angkat? Ya? Sudah tahu ya? Oke. Nah, kemudian kriteria spesifik mentor itu adalah memiliki pengetahuan terkait dengan isu dan gagasan pemecahan isu, jenis kegiatan, dan kriteria
atas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan peserta selama pembelajaran aktualisasi. Nah, ini yang digarisbawahi Bapak Ibu, seorang mentor itu memiliki pengetahuan terkait isu dan gagasan pemecahan isu. Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi, seandainya beliau memberikan masukan, isu ini bagus diangkat, katanya. Oke, berarti Bapak Ibu jalin komunikasi bagaimana cara memecahkan isu tersebut dengan memasukkan ide kreatif Bapak Ibu, ya. Tidak juga kita bergantung sepenuhnya kepada tidak, tapi di situ letak mana kreatif Bapak Ibu dalam menyelesaikan isu tersebut, ya. Kemudian memfasilitasi peserta untuk memiliki pemikiran yang kritis. Nah, otomatis mentor itu jauh lebih, ya. Nah, di sini memfasilitasi peserta untuk memiliki pemikiran yang kritis, kreatif, berorientasi pada peningkatan kualitas pekerjaan, ya. Digarisbawahi kualitas pekerjaan. Nah, jadi telah saya singgung tadi sebelumnya, Bapak Ibu angkatlah isu yang dekat dengan tugas dan fungsi Bapak Ibu sehari-hari. Itu akan mempermudah pekerjaan Bapak Ibu. Itu akan berdampak bagi organisasi Bapak Ibu, ya, karena dinilai dari kualitas itu, peningkatan kualitas. Nah, Ibu, ya, tapi nanti pada saat Bapak Ibu datang ke sini, di situ saya menandatangani, tetapi laporan itu tetap ada Bapak Ibu. Ya, laporan itu tetap ada dan itu dikirimkan Bapak Ibu lewat LMS, ya. Nah, kalau tanda tangan mentor itu karena Bapak Ibu berhubungan langsung dengan mentor dan itu sudah ditandatangani oleh mentor, ya. Nah, kemudian memfasilitasi peserta dalam mengumpulkan bukti belajar. Nah, tadi sudah saya singgung, setiap bukti belajar itu ada, diusahakan ada. Karena itulah yang merupakan jurnal kita, ya. Jurnal kita itu sebenarnya jurnal belajar, learning jurnal sehari-hari itu Bapak Ibu, ya. Meskipun tidak diperintahkan, sebenarnya kita setiap hari itu perlu memerlukan jurnal itu, ya. Ada catatan harian kita, ada catatan tugas-tugas kita, ada catatan pengalaman kita setiap hari, itu sebenarnya baik, ya. Nah, kemudian mendukung peserta untuk menghadapi evaluasi aktualisasi, ya. Misalnya Bapak Ibu membuat video pada saat Bapak Ibu melakukan kegiatan. Nah, di situ bisa aja juga mentor melihat kan, oh ya, berarti kan nanti pada saat Bapak Ibu ujian, itu mentor menguatkan, betul kata mentor, betul Pak penguji, betul Ibu, Bapak, Ibu semua, peserta latsar yang bernama ini betul-betul melakukan itu. Dan misalnya seandainya beliau terkesan dengan apa yang dilakukan Bapak Ibu, beliau pasti, saya sangat terkesan dengan apa yang dilakukan. Dan ternyata para peserta ini betul-betul melaksanakan nilai-nilai aneka itu dalam kehidupan, dalam kegiatannya sehari-hari, dan itu masuk dalam manajemen ASN-nya, bagaimana dia memberikan pelayanan kepada publik itu dengan baik. Seandainya kita berhubungan langsung dengan customer kita, ya Bapak Ibu, misalnya dengan orang-orang yang memerlukan pelayanan kita, itu kan kita memasang nih sebagai figur, kita memberikan dengan ramah, kata-kata yang sopan, meskipun kita tidak berkata-kata, tetapi body language kita menunjukkan keramahan kita, ya Bapak Ibu, dengan senyum, dengan tangan mempersilahkan, misalnya itu kan satu komunikasi sebenarnya, tapi komunikasi dengan gerak tubuh, ya. Sebagai pelayan publik, ya, ada yang berhadapan langsung, ada yang tidak langsung, tetap kita harus menunjukkan itu. Nah, tugas dan peran di sini Bapak Ibu kita akan lihat ya di sini ya. Nah, tahapannya tugas dan peran mentor. Merancang aktualisasi, ya, memberikan persetujuan terhadap isu. Berarti kan pada saat Bapak Ibu melakukan itu sudah Bapak Ibu lakukan nih kan, menghadap mentor dan menyatakan bahwa ini Pak isu yang saya buat, atau ini Bu isu yang telah saya buat, apakah Ibu atau Bapak setuju dengan apa yang saya usulkan ini, nah, ya. Kemudian memberikan dukungan untuk menetapkan core isu. Tidak salah kita melakukan komunikasi itu. Saya membuat daftar isunya seperti ini, ya, membuat listnya seperti ini. Jadi di mana kira-kira betulkah saya menetapkan core isu ini?
ya. Nah, kemudian gagasan yang dipilih, kegiatan tahapan kegiatan dalam penyelesaian isu itu Bapak Ibu uraikan. Menyepakati timeline penyelesaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Terkait tadi Bapak Ibu membuat laporan mingguan, Bapak Ibu itu akan membuatkan, sudah membuat ya Bapak Ibu jadwal kegiatan ya Bapak Ibu ya. Nah, disitulah timeline, memberikan persetujuan dan penyusunan seluruh rancangan aktualisasi, dan itu nanti Bapak Ibu buat nih telah disetujui oleh mentor, gitu, ada tandanya, meskipun hanya dengan selembar kertas, dan itu mentor betul-betul mengetahui dan menyetujuinya. Nah, kemudian ada seminar rancangan. Pada saat seminar rancangan aktualisasi, memberikan dukungan dan penguatan dalam rancangan aktualisasi melalui pemberian testimoni, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Nah, terkait testimoni, tadi saya sudah singgung, misalnya Bapak Ibu dalam satu instansi itu beberapa orang, dan mentornya hanya satu. Dan nanti pada saat aktualisasi mungkin berbarengan di angkatan lain misalnya nih ya. Kalau di angkatan kita tidak jadi masalah karena itu kan bisa bergantian ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti ada kemungkinan, ada pernah terjadi. Jadi mentor itu punya yang peserta di beberapa angkatan, dan pada saat rancangan aktualisasi itu berbarengan, maka tidak salahnya Bapak Ibu mempersiapkan testimoni ini dalam bentuk rekaman suara atau rekaman video. Ya, itu perlu Bapak Ibu. Jadi misalnya nih, komunikasikanlah dengan mentor. Pak, Ibu, tolong dibuat testimoni terkait rancangan aktualisasi saya dalam bentuk rekaman suara atau rekaman video. Kenapa? Pernah Bapak Ibu pada saat rancangan aktualisasi, ya tapi ini tidak kita harapkan ya Bapak Ibu, mentor dalam keadaan sakit dan belum sempat mendelegasikan kepada yang lain untuk menggantikan beliau sebagai mentor. Cara yang diambil pada saat itu adalah membuat rekaman suara atau video, dan itu pada saat Bapak Ibu seminar, itulah yang diserahkan kepada penguji, dan penguji bisa mendengarkan itu. Nah, jadi tidak salah Bapak Ibu nantinya, Bapak Ibu membuat itu juga. Durasinya sedikit kok, 2-3 menit itu cukup. Beliau memberikan penguatan bahwa betul Bapak atau Ibu telah melakukan kegiatan dalam membuat ini, melakukan itu dengan konsultasi dengan beliau, dan beliau sangat mendukung karena ini adalah bermanfaat dalam menunjang tugas fungsi Bapak Ibu dan sangat membantu instansi Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu, cukup seperti itu ya. Nah, jadi perlu itu kita buat sebagai cadangan misalnya. Kita tidak menghendaki hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi kita perlu. Nah, jadi ada antisipasi, ya kan? Bapak Ibu tuh sudah ini, bagaimana kendala, bagaimana kita cara mengantisipasinya itu sudah terlihat Bapak Ibu ya. Jadi nanti tolong di sini Bapak Ibu persiapkan ya. Alhamdulillah kalau pada saat Bapak Ibu melakukan rancangan itu semua bisa berjalan dengan baik, mentor bisa hadir, begitu ya. Nah, itu harapan kita. Nah, kemudian kami memberikan penilaian secara kualitatif. Begitu juga dengan mentor, penguji yang memberikan penilaian. Nah, kalau kami secara kualitatif ya. Misalnya nih, kalau Ibu, oh iya, peserta sudah bisa memunculkan nilai-nilai itu di dalam WOG, di dalam manajemen ASN, ya kan, di dalam pelayanan publik itu akan terlihat begitu ya. Jadi nanti kami misalnya memaparkan dengan lancar, bisa menjelaskan itu kami yang memberikan penilaian itu ya. Misalnya, oh iya, core isu yang diambil itu sangat menunjang pekerjaan Bapak Ibu dan ini sangat cocok, misalnya seperti itu. Ya, itu kami yang memberikan penilaian. Kemudian pelaksanaan aktualisasi atau tahapan habituasi. Nah, memberikan bimbingan. Jadi pelaksanaan aktualisasi, rancangan sudah diseminarkan, tinggal Bapak Ibu melaksanakan itu di aktualisasi ya. Misalnya dari teori, berarti Bapak Ibu melaksanakan apa yang dari teori yang Bapak Ibu buat itu ya. Nah, jadi misalnya dari hanya merancang, tapi Bapak Ibu mengaktualisasikan. Jadi tugas
Mentor itu memberikan bimbingan dalam melaksanakan keseluruhan tahapan kegiatan, memantau peserta dalam menerapkan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS itu. Anekanya itu muncul, kan? Memberikan bimbingan dan persetujuan dalam penyusunan laporan pelaksanaan aktualisasi. Misalnya akuntabel, ini akuntabel ya, A-nya ya. Nah, kemudian nasionalisme ya, ada etika publik, ya kan? Kemudian apa K-nya Bapak Ibu? Siapa ingat? Silakan. Komitmen mutu. Iya, Komitmen mutu. Nah, kemudian A-nya lagi? Anti korupsi. Oke, nah anti korupsi. Nah, anti korupsi berarti Bapak Ibu melaksanakan tugas itu kan sesuai waktu yang telah ditetapkan ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tadi sudah menunjukkan pagi tadi kata Pak Lukman, alhamdulillah Bapak Ibu sudah kumpul tepat jam 8. Itu salah satu penerapan dari anti korupsi ya, tepat waktu, disiplin begitu ya. Melakukan segala sesuatu itu secara teratur ya, beraturan. Nah, kemudian memberikan bimbingan dan persetujuan dalam menyusun laporan. Nah, jadi nanti itu tugas mentor. Kemudian pada seminar pelaksanaan aktualisasi. Setelah pelaksanaan aktualisasi, kita melakukan seminar. Nah, ini juga mentor memberikan dukungan dan penguatan dalam proses pelaksanaan aktualisasi melalui pemberian testimoni sama pada saat rancangan ya. Kemudian memberikan penilaian secara kualitatif. Oke, Bapak Ibu, itulah peran mentor Bapak Ibu. Nah, pelaksanaan coaching dan mentoring. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, kita akan melihat nih Bapak Ibu, di sini peran coach, di sini peran mentor, dan ada peserta. Kita ada pada garis yang sama, ya Bapak Ibu. Nah, di mana di sini peserta itu sudah mendapatkan mata pelatihan seperti yang di atas. Pertama gitu ya, ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, ada analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara ya Bapak Ibu. Nah, di sini diharapkan ini membentuk mental kita ya Bapak Ibu, membentuk mental kita ini Bapak Ibu. Nah, di mana mampukah kita? Nah, kalau di sini ini secara sikap ya, secara sikap ya. Nanti terampilkah Bapak Ibu menerapkan itu, menerapkannya dalam aneka ya. Nah, di sini ada nilai-nilai. Nah, di sini ada akuntabilitas, ada nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Secara pengetahuan ya, kita tahu mampukah kita menerapkan ini secara sikap ya, sikap kita. Dan kita tahu secara sikap, oh iya aku harus seperti ini, aku harus seperti ini. Bagaimanakah pelaksanaannya? Nah, di situ Bapak Ibu, terampilkah kita menggunakan itu? Ya. Kemudian kita bisa menghubungkan ini, ya. Ini didukung nih dengan agenda 1, agenda 2, itu memperkuat. Nah, di sini implementasinya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu bisa menerapkan dalam manajemen ASN? Bagaimana Bapak Ibu bisa menerapkannya dalam pelayanan publik? Bagaimana bisa menerapkannya dalam whole of government, ya. Nah, kemudian di sini pada saat pembelajaran ini nanti kita diharapkan nih di akhirnya kita akan merancang aktualisasi, melaksanakan aktualisasi dan melaporkan hasil aktualisasi. Nah, untuk di sini ini tahapannya rancangan Bapak Ibu ya. Nanti setelah Bapak Ibu seminar baru tahap berikutnya dan melaksanakan aktualisasi itu. Nah, di sini yang diketahui yang perlu Bapak Ibu lihat di sini bahwa ada hubungan yang baik antara Bapak Ibu dengan mentor dan dengan coach. Bangunlah itu ya. Dan kita akan melihat di sini mentor akan melihat nih Bapak Ibu sudah membuat daftar isu, memilih core isu, membuat kegiatan itu minimal 4 ya kegiatannya, bahkan lebih. Nah, kemudian melakukan tahapan kegiatan itu seperti apa? Ada output kegiatan, ada kemanfaatannya. Otomatis bermanfaat itu dalam kita melaksanakan tugas dan fungsi kita sehari. Dan itu sangat terkait dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Kemudian ada penguatan terhadap nilai-nilai organisasi. Berarti rancangan yang kita buat itu terutama ini adalah memberikan penguatan terhadap nilai-nilai organisasi. Nah, untuk coach
Coach ini hanya mengarahkan Bapak Ibu bagaimana memilih isu, bagaimana teknik menganalisis isu, bagaimana aktualisasi substansi pada mata pelatihan, bagaimana bisa melakukan logika berpikir kritis dan kreatif, dan sebagai konselor, ya, sebagai konselor. Jadi sebenarnya hasil akhir itu berada pada Bapak Ibu, kami hanya mengarahkan saja. Nah, proses coaching, nah ini startnya kita. Konsultasi dan komunikasi dengan mentor, itu yang selalu saya singgung, ya Bapak Ibu. Kemudian, nah kita mendapatkan isu, ya, menulis isu, kemudian kita membuat core isu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk mencari kualitas isu, maka kita menganalisis isu, ya. Kemarin saya tidak memasukkan sih ya di dalam grup kita, tapi kalau saya menjawab saja dengan Ibu Lingling kemarin, paling tidak berapa kata Ibu Lingling? Minimal 5 isu, ya. Dan itu sudah saya lihat beberapa tugas Bapak Ibu memang 5, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, ya, ada isunya di list, dibuat, dan kita tidak hanya kita memberi tanda itu bernilai positif atau negatif, itu tidak hanya sembarang ya Bapak Ibu, tapi kita memikirkan dengan pikiran yang kritis, melakukan perenungan, karena isu itu dipilih itu berdasarkan itu ya, perenungan ya, perenungan itu. Nah, jadi misalnya ini, oh iya, itu betul-betulkah aktual begitu ya? Nah, Bapak Ibu, ya, oh bagaimana ini nanti kemanfaatannya misalnya, ya, Bapak Ibu membuat itu direnungkan, ya, sampai akhirnya kita sampai pada mana nih yang paling banyak berpengaruh, ya, mana nih yang lebih penting, ya. Nah, ini analisis pertama itu dengan AKPK, ya. Kemudian baru kita melihat nih, ya, dengan USG, ya. Urgensinya, ya. Kemudian apa lagi itu Bapak Ibu? Growth-nya, GS-nya itu apa? Siapa ingat? Seriousness. S-nya itu apa? Seriousness. Iya, serius. Seserius apakah ini? Sepenting apakah, ya? Sepenting apakah ini, ya? Sangat penting begitu ya. Kita ambillah itu yang sangat penting, ya, sehingga itu bisa kita pilih sebagai core isu kita. Nah, kemudian dianalisislah dengan menggunakan fishbowl, ya. Nah, ada yang mengalami kesulitan dengan analisis fishbowl? Ada yang disampaikan, silakan Bapak Ibu. Atau aman saja? Ada yang disampaikan, silakan. Jangan malu-malu ya. Sama aja. Saya ini sebagai rekan kerja Bapak Ibu, bisa juga sebagai orang yang dituakan, bisa juga. Jangan malu-malu Bapak Ibu, silakan aja. Apa yang ingin ditanyakan, silakan. Jelas aja ya. Mungkin Bapak Ibu menemukan ya nanti, kalau ini kan ada cabangnya 4 ya Bapak Ibu ya, ada yang lebih juga, ya bisa. Nah, kalau yang di sini kan ini ada suppliersnya, ada skill-nya, ada surrounding-nya, ada sistemnya, ya. Nah, itu Bapak Ibu kayaknya sudah bisa dah melihat itu, ya. Aman ya Bapak Ibu ya. Skill-nya itu kan terkait kemampuan untuk menyelesaikan, ya. Oke, kalau surrounding itu kan lingkungan ya. Nah, kemudian kalau sistem itu bisa saja keadaan kondisi di peraturan-peraturan yang termasuk dengan situ ya, atau ada faktor pendukung lainnya yang memang itu sistem. Atau nah, kalau supplier ini bisa saja juga dari luar, bisa, atau dari dalam instansi kita sendiri juga bisa, Bapak Ibu. Ya, sebagai pemasok apa itu? Ya, disebabkan apa? Di samping misalnya ada memang dari segi keahlian, dari segi sarana prasarana misalnya ya. Nah, atau sarana prasarana tetapi kalau yang di sini nih, misalnya Bapak Ibu itu tidak kita masukkan yang tidak dalam artian oh keahlian apa yang mendukung itu misalnya ya, keahlian apa yang perlu, nah itu. Jadi dalam halnya itu yang soft skill-nya bisa yang soft skill. Nah tapi kalau surrounding itu misalnya lingkungan di mana yang mempengaruhi itu. Boleh dijelaskan di sini. Oke.
Nah, ini Bapak Ibu. Di sini kan kita ada melihat itu. Yang jelas isu yang kita angkat itu memang ada ininya, ya, berdasar begitu, ya. Misalnya nih ada sesuatu yang sebenarnya secara teori seperti ini, tetapi pada kenyataannya seperti ini, otomatis itu ada gap kan Bapak Ibu. Misalnya aja kita setiap hari itu memang harus berdisiplin, misalnya nih. Tetapi kok kenapa ya disiplin itu susah untuk ditegakkan? Apa penyebabnya? Ya, banyak penyebabnya Bapak Ibu. Seseorang itu tidak bisa berdisiplin misalnya dalam hal untuk dirinya sendiri. Ya, kenapa penyebabnya seperti itu? Ya, karena mungkin karena dia menganggap itu biasa-biasa saja, padahal itu kan berdampak bagi orang lain. Dirinya sendiri pun begitu, ya. Dalam hal kedisiplinan misalnya. Atau dalam penggunaan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu. Kita dalam menyelesaikan sesuatu itu kan sebaiknya ada SOP ya Bapak Ibu, ya. Ada batas, ya. Nah, kenapa dia tidak menyelesaikan itu dalam waktu yang tepat misalnya? Oh ya, penyebabnya adalah kurangnya kontrol misalnya. Ya, kurangnya kontrol. Karena dia tidak diawasi seperti itu. Atau dia tidak mau tahu untuk itu. Penyebabnya banyak. Atau dia kurang minat, kurang motivasi misalnya. Oh, berarti dia harus diberikan motivasi. Ya. Jadi misalnya ada gap. Nah, jadi dan jika tidak diselesaikan itu akan berdampak yang besar. Misalnya kita tidak punya batasan waktu dalam menyelesaikan sesuatu Bapak Ibu, otomatis pekerjaan kita itu menumpuk. Menumpuknya pekerjaan kita itu memberikan dampak bagi instansi kita. Karena apa? Otomatis nanti dari segi pelaporan tugas hasil pekerjaan kita yang misalnya harus diselesaikan dalam waktu 1 minggu itu otomatis mempengaruhi pekerjaan yang lain. Apalagi laporan yang kita buat itu diperlukan oleh bagian-bagian yang lain. Jadi, nah disitulah kita akan membuat apa nih gagasan kita. Paling tidak misalnya ada di breakdown. Setiap minggu ada, misalnya ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan bulanan, ada laporan triwulan misalnya, ya kan banyak tuh, ya. Kemudian akhirnya sampai pada kondisi yang diharapkan. Nah, contoh tadi pelaporannya bisa dengan baik, ya, terorganisir, mudah mendapatkannya, ya, mudah aksesnya kalau dia secara digital, gitu ya. Nah, jadinya ada gap analisis. Tuh gap analisis itulah yang diselesaikan Bapak Ibu, ya, dalam rancangan aktualisasi Bapak Ibu. Nah, selesai Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang disampaikan. Silakan. Ini kita masih punya banyak waktu, sekitar setengah jam. Silakan. Oke, boleh ya saya tanya-tanya ya sama Bapak Ibu. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu berdiskusi terkait core issue dengan mentornya masing-masing? Silakan. Siapa nih? Yang duluan? Semuanya harus berbicara terkait apa tanggapan mentor. Karena saya mau membuat catatan-catatan nih dari yang Bapak. Silakan. Siapa dulu? Pak Emi dulu, boleh? Boleh. Bagaimana konsultasinya dengan terkait isu yang diangkat? Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Jadi terkait isu yang saya angkat, pada dasarnya mentor saya setuju dengan apa yang saya lakukan untuk kegiatan aktualisasi ini. Cuma saya sendiri yang tadinya kurang yakin, tapi karena arahan dari mentor saya diyakinkan kembali bahwa apa yang saya lakukan itu sudah benar. Karena saya kan secara jabatan adalah seorang analis laporan hasil audit. Tetapi yang saya angkat di situ adalah terkait laporan kinerja dari masing-masing satker. Nah, karena saya kurang yakin, tapi saya diyakinkan kembali sama mentor saya bahwa itu adalah memang bagian dari tupoksi kamu. Memang di ikhtisar jabatan tidak seperti itu, tetapi secara jabaran fungsi kamu juga mengerjakan dan mengumpulkan laporan kinerja yang nanti akan mempengaruhi proses akuntabilitas.
dari instansi kita. Kemudian kan saya juga diberikan tugas untuk mengelola aplikasi SIPKA. Nah, SIPKA ini adalah keberlanjutan dari laporan kinerja itu. Jadi masih ada benang merah antara pekerjaan saya sebagai laporan analis hasil audit dengan apa yang akan saya lakukan di aktualisasi itu. Jadi saya diyakinkan kembali, Bu, sayanya sendiri yang ragu pada saat mengangkat isu, tapi berdasarkan hasil diskusi dan beliau setuju, dan saya juga jadi semangat kembali, dan saya tetap mengangkat isu utama saya itu adalah terkait terlambatnya pengumpulan laporan kinerja dari masing-masing satker yang mempengaruhi pengisian pada aplikasi SIPKA, seperti itu. Oh iya, begitu. Oh iya, jadi ada berapa satker, Pak? Ada 7, Bu, 7. Oh, 7 satker. Oh, begitu. Ya, saya sempat baca tuh isu dari Pak Emi tadi. Makanya saya, Pak Emi kan jabatannya analis laporan hasil audit, begitu ya? Kenapa Pak Emi mengangkat isu ini? Ya, ternyata itu yang didukung oleh mentor. Oke, berarti udah nyambung nih. Udah nyambung. Saya sampai cari-cari loh Pak Emi di internet itu. Apa nih tugas analis laporan hasil audit? Kok kata saya agak berbeda ini ya dari yang ternyata ya itu masukan dari mentor ya, karena beliau kan yang membimbing Bapak nanti. Jadi oke, saya akan bisa ini memahami itu ya. Oke, berarti sini nih saya ingin penguatan sebenarnya. Kalau saya nanti menanyakan kenapa nih Pak Emi memilih seperti ini, agak berbeda dengan tugas dan fungsi Pak Emi dalam bekerja, begitu maksud saya. Berarti sekarang ini terkait nanti isunya itu laporan hasil kinerja ya, begitu ya? Masing-masing satker yang akan diisi ke aplikasi SIPKA, Ibu, Sistem Informasi Akuntabilitas dari Kementerian Agama. Ya, kaitannya ke sana. Jadi, dan memang itu pekerjaan yang saya lakukan di sini, gitu, dan memang ada permasalahan itu. Tapi karena arahan dari tutor bahwa jangan jauh-jauh dari tugas dan fungsi tadi, jadi saya menilai kembali tugas fungsi saya sebagai laporan hasil audit. Cuma muncullah kebimbangan itu, gitu. karena memang saya baru dan kurang paham, tapi diarahkan kembali oleh mentor, diyakinkan kembali bahwa bisa sebetulnya diangkat, dan itu memang menjadi permasalahan di instansi kita, seperti itu. Oke, ya. Terima kasih Pak Emi. Ya, sip. Berarti sudah ada komunikasi dengan mentornya. Tinggal meneruskan ya. Dan selalu jalin komunikasi ya setiap tahapan kegiatan yang Bapak lakukan. Oke. Sekarang saya ke Ibu Wanda. Bagaimana nih Ibu Wanda? Sudah ada komunikasi yang baik dengan mentor terkait ini? Karena ini guru ya. Sudah dengan kepala madrasahnya sudah? Silakan Bu Wanda. Ya, alhamdulillah Bu, sudah saya koordinasikan dengan kepala madrasah terkait dengan isu yang akan saya angkat. Namun karena kebetulan kepala madrasah saya juga guru bahasa Arab ya Bu ya, jadi beliau menyarankan juga berkoordinasi dengan guru matematika senior yang ada di sini, dan juga kan kebetulan kami ada program PGPM Bu. Ya, saat ini kan sedang berjalan guru induksi untuk guru pemula. Jadi saya sambil konsultasi dengan mentor saya ya, yang guru senior matematika itu terkait dengan PIGPM, juga saya juga menyampilkan sedikit tentang bisa aja. Oke, berarti udah terjalin nih komunikasi yang baik, dan beliau mendukung ya Bu Wanda ya. Oke, iya, tinggal nanti Bapak Ibu melaksanakannya, membuat rancangannya itu dengan baik ya. Oke, terima kasih Bu Wanda. Sekarang ke Ibu Rindang. Gimana nih Bu Rindang? Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini kebetulan mentor saya kan kepala TU. Kan saya di sini pustakawan termasuk di luar TU. Cuman kepala TU saya sedang isolasi mandiri. Jadi untuk pertama kali saya diskusi itu dengan kepala sekolah. Nah, berhubung di sini baru saya yang pertama kali
menjadi pusakawan di sekolah ini. Iya. Jadi banyak permasalahan di perpustakaan ini, Bu. Jadi saya mengangkat isu yang paling jadi saya, Bu, karena memang di perpustakaan ini ada banyak buku dan bukunya itu yang lama sama yang baru itu dicampur jadi satu, Bu. Tidak pernah diolah seperti itu. Yeah. Jadi isu yang saya ambil itu klasifikasi dan inventarisasi menggunakan aplikasi InlistLite. Oke. Dan yep, itu ya, udah. Dan kepala sekolah setuju, Bu. Oh iya. Sebenarnya ada masukan sedikit dari kepala sekolah kalau misalnya minta kita, karena berhubung di sini ada apa namanya daring itu, Bu, belajar online. Nah, pengennya perpustakaan itu di online kan, cuman itu masih terlalu jauh, sedangkan kondisi perpustakaan kita yang nyatanya masih seperti ini, begitu, Bu. Jadi akhirnya beliau menyetujui bahwa yang paling urgent adalah inventarisasi buku perpustakaannya. Iya, betul. Nanti itu jangka panjang ya, Bu. Boleh itu nanti setelah ini udah beres, itu bagus sebenarnya juga ya, secara online ya, begitu ya. Tapi nanti kalau secara online berarti buku-bukunya juga e-book ya. Ibu jadinya buku-bukunya. Jadi Bapak Ibu Rindang kan nanti menyediakan buku-bukunya itu juga yang e-book, atau seandainya kita tidak ada di pustaka, kita mencari link. Nah, jadi linknya itu nanti yang akan diberikan ya. Bagus, itu jangka panjangnya bagus. Tapi untuk yang saat ini mengklasifikasikannya dulu ya. Oke, terima kasih Ibu Rindang. Kemudian Pak Zul, silakan Pak Zul. Bagaimana nih komunikasinya dengan mentor? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga biasa, alhamdulillah saya di satu sekolah, satu madrasah sama Bu Wanda dan Bu Rindang juga. Saya sebagai guru BK. Ya, maksudnya sudah tahu ya semuanya ya. Ada yang mau saya aktualisasi, saya juga sudah bicara sama kepala madrasah terkait rancangan-rancangan yang saya persiapkan untuk kedepannya, Bu, terutama proses habituasi. Saya memberitakan dan mengangkat sudah ada komunikasi itu bisa langsung kurangnya pemahaman BK di MTS dengan memberi alasan dan argumen bahwa di MTS jadi tahap pertama itu harus belum pernah ada BK, Bu. Terkait pun saya hadir sebagai guru BK itu pada saat proses BDR. Jadi saya berdiskusi kepada atasan saya terkait hal tersebut dan mengangkat gagasan tentang peningkatan pemahaman BK. Ya, alhamdulillah respon baik dari mentor, dari atasan saya tersebut. Dan saya juga menjelaskan apa-apa saja kegiatan dalam peningkatan itu. Namun di terakhir sesi saya konsultasi, hampir sama dengan kasusnya Bu Wanda, kami diminta untuk mencari mentor yang sejalan dengan kegiatan PIGPM. Sebelumnya saya sempat bicara sama mentor yang ditunjuk itu. Nah, kembali lagi ke slide yang baru saya lihat tadi bersama kawan-kawan. Nah, itu di mentor di situ kan harusnya adalah atasan langsung, Bu. Nah, kira-kira itu bisa selain atasan. Yang kedua pertanyaan saya, mentor itu nanti kira-kira ikut ke sana kok, Bu, ke Banjarmasin? Ya mungkin itu aja, Bu, dari saya, Bu. Terima kasih. Oke. Suara Ibu. Suara Bu terdengar, sorry. Siswanya ada berapa Pak Zul?
Di Kalau tahun sebelumnya itu berjumlah 149. Nah, ini tadi pada saat tahun ajaran baru, alhamdulillah di kelas 7 yang masuk ini sangat meningkat drastis sampai yang sebelumnya 2 kelas menjadi 4 kelas. Jadi total sekarang ini sekitar 200 lebih siswa di MTS Negeri Malinau, Bu. Oke, terima kasih Pak Zul. Semoga nanti lancar ya ini ya. Jalin terus dengan mentor ya ininya komunikasinya. Kemudian ke Ibu Sakina. Silakan Ibu Sakina. Terima kasih. Kenapa suaranya kecil ya? Ibu. Saya sudah mengkomunikasikan langsung kepada atasan saya dan beliau menyetujui sesuai yang sudah saya rancang. Namun mungkin ke depannya akan ada beberapa masukan yang mungkin akan saya tambahkan atau saya perbaiki untuk aktualisasi ke depannya. Isu yang Ibu angkat dari persetujuan mentor itu apa, Bu? Ya. Isu yang Ibu angkat yang jadi core isu yang Ibu angkat. Mengenai penyuluhan di lapangan itu. Saya memonitoring secara langsung penyuluhan yang dilakukan oleh monitoring begitu ya? Iya. Ini sasaran yang yang dituju kan sasarannya itu kan berbeda-beda ya Bu. Kalau ke penyuluhan ya, yang ini sasarannya? Saran saya nanti ke lapangan langsung ke warga binaan dari penyuluh yang dari warga binaan dari penyuluh itu sendiri. Oh, warga binaan berarti ibu-ibu atau campur? Tergantung Bu, kalau yang TTA gitu khusus anak-anak yang diajarkan mengaji dan sebagainya. Terus ada juga semacam majelis taklim. Oh begitu. Oh iya. Oke. Semoga ini berlangsung dengan baik ya Bu ya. Jadi itu nanti langsung berhubungan atau lewat media? Dan saya langsung ke majelis taklim. Langsung. Iya. Oh begitu. Karena kalau pada saat pandemi seperti ini biasanya ada juga orang menggunakan media, begitu ya, karena tidak bisa mengumpulkan banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Oke, nanti mudah-mudahan bisa terlaksana ya Bu. Terima kasih Bu Sakina. Sekarang yang berikutnya adalah Pak Muhammad Azmil. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu. Di sini isu yang saya angkat itu terkait peningkatan kualitas pelayanan ya. Jadi aktualisasinya nanti lebih kepada membuat SOP, standar operasional prosedur pelayanan untuk khusus front office di Kemenak Bulungan. Ini dari segi kepentingan saya rasa dari semua isu yang saya ajukan kemarin itu sebenarnya saling berkaitan dengan ini. Cuman di antara semua isu itu ini yang berkepentingan karena rencananya tahun depan ini Kemenak Bulungan akan membangun PTSP. Jadi dari sini saya mengambil peran lah untuk mendukung program kantor dengan minimal sudah dengan usulan saya ini kalau memang diterima dan diterapkan minimal sudah ada SOP yang kita coba sehingga nanti ketika PTS sudah dibangun kita mungkin bisa tinggal menambahkan sedikit atau ada rancangan-rancangan tambahan, setidaknya sudah ada dasar yang sudah dipraktekkan sampai PTSP nanti siap dibangun. Kemudian jadi aktualisasi saya adalah usulan standar operasional prosedur pelayanan front office khusus di front office. Kemudian hasil konsultasi saya dengan Pak Abdul Ghafar Kasubag TU yang menjadi mentor itu beliau cukup antusias bahkan sampai terakhir kemarin bertanya-tanya kira-kira ini gimana mau
apa sih yang SOP-nya, konsultasinya gimana. Terus intinya bertanyakan apa yang akan dilakukan dan saya jawab semua sesuai dengan yang saya rencanakan. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Azmin. Semoga nanti SOP-nya berarti beberapa ya? Khusus untuk front office begitu ya? Khusus untuk front office dulu Bu. Jadi intinya dari tamu kita masuk sampai tamu kita keluar dari kantor itu saya rancang. Kemudian kemarin sempat juga ini ya, ada kebimbangan apakah saya akan mengangkat pelayanan. Sementara saya di sini adalah analis jabatan. Nah, tapi saya korek-korek kembali tentang tugas saya sebagai Anjab itu ternyata memang kebetulan berkaitan Bu ya. Jadi sebelum membuat Anjab kita harus ada Renstra dulu. Dari Renstra itu kita bisa membuat SOP, kemudian dari SOP itulah baru kita bisa membuat Anjab agar Anjab kita ini real, istilahnya nggak rekayasa lah. Walaupun memang belum ada, tapi ini yang jadi tugas-tugas saya. Jadi berkaitan dengan itu pada SOP, kebetulan saya juga diberi tugas, walaupun mulai berjalan, jadi bisa saya bilang bahwa SOP pelayanan front office ini langkah awal saya untuk tugas saya nanti membuat SOP lainnya. Jadi keterkaitan saya sebagai Anjab kira-kira seperti itu Bu, sebagai analis jabatan. Oke, terima kasih Pak Azmin. Semangat ya dalam menyelesaikan ini. Ini tugas pertama. Nanti akan tugas-tugas berikutnya akan menanti Bapak Ibu di tempat kerja Bapak Ibu masing-masing. Ini sebagai ajang latihan. Oke, terima kasih Pak Azmin. Sekarang Pak Sidik, silakan Pak Sidik. Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi di sini saya mengangkat isu itu pengelolaan arsip administrasi kepegawaian Bu ya, yang belum tertata rapi. Yang di mana Bu, saya merasakan sekali ini pada saat yang pengisian My SAPK ini loh Bu. Jadi arsip bekas kepegawaian itu menumpuk itu tidak ada untuk kode klasifikasinya Bu. Jadi saya menata dulu dengan menggunakan KMA 44 tahun 2010, saya terapkan itu. Nanti jadi untuk pada saat pencarian arsip itu lebih gampang Bu. Selama ini arsip kepegawaian itu satu orang berkas itu tertumpuk Bu. Kita nggak tahu di mana SKCPNS-nya, SKPNS-nya di mana. Kemarin mencari itu SK kenaikan pangkat, setengah mati nyari Bu, karena nggak ada kode klasifikasi itu. Jadi saya mungkin penerapan awal ini ya menerapkan pengelolaannya dengan menggunakan KMA 44 ini. Mungkin selanjutnya mungkin ke depannya Bu bisa ke digitalisasi dulu Bu, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sidik. Jadi nanti di dalam ini dulu nih berapa jenis ya yang harus nanti dikelompokkan. Jadi itu akan terlihat dan jangan lupa nanti foto-foto kegiatan ya. Oke, jadi terkait arsip ya. Tapi saya lihat itu kemarin di analisis itu tidak ada rak, tidak apa gitu. Yang penting ini yang pertama, iya kan? Nah, ya, makanya saya penataan dulu Bu, penataan dulu sih. Gitu. Penataan arsip dulu ya. Oke, terima kasih Pak Sidik. Selamat bekerja. Ya, Ibu. Ya, banyak. Oke. Sekarang ke Ibu Lingling, silakan Bu Lingling. Ya, terima kasih Bu. Kebetulan saya sudah koordinasi ke mentor. Mentor itu adalah Kepala Subbagian Tata Usaha. Sesuai dengan jabatan saya Pranata Komputer, saya mengangkat isu tentang sistem manajemen persuratan. Karena di Kementerian Agama Kabupaten Bulungan kami masih manual Bu untuk menerima surat, untuk memproses surat. Jadi saya membuat aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Hypertext Preprocessor atau PHP. Nah, jadi nanti untuk awal saya buat offline dulu. Buat polanya dulu, buat pengaturannya menggunakan aplikasi untuk mendukung kami Kemenak Bulungan sekarang menuju zona integritas, di mana untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, Bu. Dan itu sudah disetujui sama mentor saya. Seperti itu.
Terima Terima kasih Bu kasih. Lili. Iya, sama-sama Ya, Ibu. berarti ini udah 8, rata-rata udah tahu sekali nih tugas dan fungsinya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita ke Ibu Nur Syahira. Silakan Ibu. Oh, iya Bu, terima kasih. Kebetulan kami itu baru kemarin dirapatkan untuk masalah mentor. Jadi kami belum ada berkoordinasi mungkin hari ini Bu, karena kemarin baru dirapatkan mentor-mentornya, terus diwakilkan oleh wakil kepala madrasah karena kepala madrasah kami kebetulan kemarin berhalangan. Jadi koordinasinya mungkin hari ini Bu dengan mentor. Isu yang Ibu angkat sementara ini sebelum dikonsultasikan dengan mentor? Mungkin isu yang saya angkat itu berbeda dengan yang kemarin Bu, karena kesini-sini saya berpikir oh iya kemarin itu saya salah mengambil judul mungkin karena agak berat ya saya rasa Bu, karena itu pendigitalisasian ya, seperti yang Mbak Rindang bilang itu mungkin untuk kedepannya, apalagi sarana prasarana juga tidak mendukung kan Bu. Untuk saat ini masih pakai laptop pribadi juga, jadi ya isu yang saya ambil itu penggunaan aplikasi SLIMS untuk penginputan data bibliografi bahan pustaka dan pengklasifikasiannya. Karena penginputan data bibliografi nanti itu ada satu kolom di situ memasukkan klasifikasi bukunya, jadi harus include dengan pengklasifikasiannya Bu. Sementara isunya itu dulu ya sebelum dikonsultasikan dengan mentor. Oke, nanti nunggu masukan mentor nih apa begitu ya. Nah, tetapi Ibu kan sudah memberikan beberapa isu. Nanti sampaikan aja itu ya, mana yang didukung begitu ya. Oke. Silakan. Nanti kalau bisa hari ini atau besok ya Bu. Jadi supaya ada terjalin sudah dengan mentor begitu ya. Dan mentornya itu kepala madrasah langsung ya? Enggak Bu, mentornya itu kepala TU karena kebetulan kepala TU. Pustakawan dan Pranata Komputer itu di bawah TU langsung Bu. Oke, begitu. Ya, silakan. Selamat ini ya, selamat berkomunikasi dengan mentornya ya, dijalin betul-betul ya. Dan Ibu ungkapkan dengan ini, dengan betul-betul sebenarnya isu itu banyak Bapak. Ini lihat kembali Ibu mengingatkan loh, tugas seorang pustakawan itu kan banyak ya Bu ya. Nah, jadi di situ nanti mungkin beliau bisa memberikan masukan untuk itu ya Bu. Oke. Terima kasih Ibu. Saya. Oke. Dan saya juga ini yang gitu ya? Iya, baru dicoba untuk masuk. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan sama dengan satkernya Bu Nur Syahira tadi, jadi benar kami baru selesai dirapatkan untuk mentor, tapi isu yang saya angkat ini merupakan isu yang pernah kami diskusikan dengan staf TU dan kepala tata usaha, juga termasuk pernah saran dari kepala madrasah. Tapi saya masih belum bisa memfiksasikannya Bu. Jadi saya ingin berkoordinasi. Jadi ada 3 isu yang ingin saya angkat, yaitu sistem informasi manajemen persuratan, itu juga termasuk saran dari kepala madrasah, juga sistem data induk siswa dan sistem inventaris ATK. Jadi ketiga itu memang jadi masalah di tata usaha, karena rata-rata menggunakan buku manual sama SOP-nya juga belum ada, Bu. Makanya saya masih perlu koordinasi dengan kepala tata usaha, di mana isu ini yang paling urgent. Baik lagi kah?
Jadi nanti 3 isu itu dulu ya yang Bapak sampaikan kepada mentor ya. Tinggal mana nanti yang menjadi lebih penting, lebih utama, lebih membawa dampak begitu ya bagi instansi kita. Jadi dan sudah dirancang ya kira-kira langkah-langkah apa yang akan dilakukan kan ya Pak Ilge ya? Iya. Oke. Semoga nanti komunikasinya berjalan dengan baik dan Bapak Ibu semua bisa menyelesaikannya ya tepat waktu, lancar begitu ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu dijalinlah kerjasama ya. Bapak Ibu dalam satu kelompok itu satu saudara. Nanti saling menguatkan satu sama lain ya. Bantu teman seandainya ada yang belum menyelesaikan atau ada permasalahan-permasalahan apa itu nanti kita saling membantu. Meskipun tugas kita itu berbeda-beda kan ya. Karena kita jabatannya berbeda-beda. Tetapi misalnya yang pustakawan saling menguatkan sesama pustakawan. Ini kan ada juga nih pustakawan ada 2 orang ya di sini ya. Nah, kemudian nih yang lain juga seperti itu ada arsiparis, begitu ada penata komputer juga ada 2 orang ya. Nah, jadi paling tidak kita saling mengingatkan, tugas sudah selesai belum, begitu ya. Dan karena ini terkait isu Bapak Ibu ya, otomatis isu yang diangkat itu memang berbeda-beda ya, dan penyelesaiannya juga berbeda-beda. Tetapi kita saling membantu, saling menguatkan satu sama lain, saling menguatkan ya, menguatkan terhadap apa yang kita lakukan. Ada lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya terkait penugasan-penugasan? Ada Pak. Ya, silakan. Silakan Bu Wanda. Kita ini terkendala sinyal kayaknya ya, kurang lancar ya. Ya Bu, kebetulan di sini lagi ada gamas mungkin gangguan massal kayaknya. Ini jaringannya agak stabil. Iya, dari kemarin sih Bu. Kemarin Tapi untung lancar aja ya menyelesaikan tugas dan mengirimnya ya. Nah itu lancar, Bu, ya? untungnya malam lancar Bu. Alhamdulillah, iya lancar untuk itu. Ada yang disampaikan, silakan. Bukan tusi secara langsung karena mau ini kan, ini orangnya nih tadi ini tidak sesuai, tidak sesuai gitu ya. Jadi ini ada yang disampaikan Bapak Ibu? Silakan. Oke, silakan Pak Zul. Ya Pak Zul. Tapi saya tidak mendengar nih suara Pak Zul. Halo. Iya. Nah, sekarang kedengaran nih Pak Zul. Ya, terkait pertanyaan saya tadi Bu, apakah mentor itu dia nanti pada saat praktikal ikut ke sana atau tidak Bu? Saya nggak mendengar nih. Apa nih Pak Zul? Ya, terkait dengan mentor tadi Bu, apakah nanti pada saat klasikal dia ikut ke sana atau tidak? Yang kedua, apakah pada saat kami di sana nanti, apakah kami perlu menyiapkan printer juga Bu dan kertas untuk pembuatan laporan seminar? Mungkin itu Bu. Begini ya. Saya ini nggak terlalu jelas nih. Ada yang bisa ini nggak bantu saya nggak yang mendengar suara Pak Zul? Boleh? Halo Bu, saya Bu. Ya, nah mungkin di sinyal saya nih ya. Silakan Pak Emi. Apa pertanyaannya Pak Emi? Jadi pertanyaan Pak Zul tadi, apakah pada saat pembelajaran klasikal mentor juga ikut ke Banjarmasin? Kemudian yang kedua, apakah kami perlu menyiapkan printer untuk perbaikan laporan di Banjarmasin nanti seperti itu? Nah, baru jelas nih. Oke, terima kasih Pak Emi. Maaf ya Pak Zul, saya nggak mendengar suara Pak Zul nih tadi. Oke, nanti pada saat klasikal itu memang mentor datang, tapi di hari pas mau kita ini aja, kita mau aktualisasi. Ya, jadi pada hari itu saja. Jadi tidak selama Bapak Ibu yang 6 hari, begitu ya. Nah, kemudian berdasarkan pengalaman, memang setiap kelompok itu ada yang bawa printer. Jadi kita ini aja
dalam artian bekerja sama ya, siapa yang membawa printer nanti, jadi bisa digunakan berkelompok, begitu ya. Biasanya seperti itu. Cari yang memang mudah untuk membawanya itu ya. Jadi nanti biasanya ada yang bersedia bawa printer, ada yang bawa kertas, nanti itu ada seperti itu. Ada pembagian tugas Bapak Ibu ya. Begitu. Mohon maaf ya Pak Zul, saya tidak terlalu mendengar tadi maksudnya. Jadi saya sambil melihat gerak bibir Pak Zul. Oh iya, ini apa lagi ya? Mohon maaf. Aduh, mohon maaf sekali ya. Terima kasih Pak Zul, Pak Emi ya. Kemudian yang lain ada, silakan. Izin Bu. Silakan Bu Wanda. Ya, terima kasih Bu. Yang ingin saya tanyakan adalah kemarin kan saya sudah membuat rancangan untuk aktualisasi yang sudah dikumpulkan dalam bentuk ya. Nah, di situ saya mengangkat rendahnya minat belajar matematika siswa di MTSN Malinau. Nah, dari isu tersebut saya kemarin memasukkan apa namanya itu adalah dengan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, seiring hari ini tentang nah, jadi redaksi kalimatnya mungkin ubah sedikit menjadi ini peningkatan minat belajar matematika siswa di MTSN Malinau menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi dalam PowerPoint interaktif seperti itu. Boleh. Boleh saja, selama itu digunakan dalam pembelajaran. Video interaktifnya itu ditayangkan di dalam kelas begitu atau selama daring? Ya, jadi karena kebetulan di daerah kami alhamdulillah sudah melakukan tatap muka terbatas, jadi mungkin saya lakukan secara tatap muka. Jadi PowerPoint interaktif. Jadi di dalam itu nanti saya tampilkan video, tampilkan juga quiz interaktif seperti itu dan animasi-animasi. Ya. Boleh seperti itu ya. Jadi istilahnya video interaktifnya itu bukan ibu yang menjelaskan begitu ya, kan ada juga kan, tapi ini diselingi dengan quiz-quiz itu bisa. Ya. Tapi nanti diberikan ya Bu, minat ini dilihatnya dari mana ya. Minat itu kan ukurannya apa begitu ya. Nah, jadi misalnya kalau minatnya kurang berarti di situ ibu harus melihat pertama misalnya ini dari nilai ya, atau dari sikapnya seperti itu ya. Jadi sudah ada dilihat kondisi sebelumnya kenapa minatnya berkurang itu ya. Jadi bisa ibu dengan angket, ibu juga bisa ya terkait minat itu. Jadi untuk menguatkan seperti itu ya, Bu ya. Oke. Bisa dipahami Bu Wanda? Bisa. Karena kalau dari saya di layar Bu Wanda itu diam tidak bergerak ininya. Jadi mungkin karena sinyal begitu ya. Di saya kah? Sinyal di saya ya atau sinyal di Ibu Wanda begitu ya. Jadi kadang-kadang kita seperti itu. Oke, nanti seandainya Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan kontak saya ya. Bapak Ibu ya jangan malu-malu ya. Silahkan kontak saya atau ada sesuatu yang kurang dipahami atau sesuatu yang mengganjal, silahkan Bapak Ibu berkomunikasi dengan saya lewat WA. Seandainya mau dengan pesan suara juga boleh. Kan misalnya kepanjangan nulis pakai pesan suara, oke, boleh. Tapi saya akan menjawabnya juga mungkin kalau saya agak malas menulisnya, saya juga dengan pesan suara begitu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Silakan. Izin Bu, saya Bu. Oke, silakan Pak Sidik. Mengingatkan saya ini kan arsiparis Bu. Untuk penggunaan nanti apakah saya membuat ini peraganya? Salah satu contoh mungkin arsipnya, terus membuat
bentuk sudah jadi atau gimana, Bu? Kalau nanti untuk itu Bapak tinggal membawa ini aja, Pak. Gambar-gambar saja atau video-video gambar aja. saja. Kalau membawa kan berat ya, Pak. Nanti kan makanya saya bilang satu file aja gitu sebagai contoh. Kirain kita ada bawa gitu. Berarti tidak ya? Tidak perlu ya. Tidak usah, di foto-foto aja, Pak. Siap. Tentang klasifikasinya. Ya, di foto-foto aja cukup. Atau video tuh kan bisa, Bu. dibuka gambar depannya, belakangnya, kan bisa ya, supaya lebih mudah membawanya. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Ibu, saya Bu. Mohon izin. Oke, silakan Bu Lingling. Ibu, ya. saya kan ada lihat di jadwal di tanggal 23 itu evaluasi rancangan aktualisasi. Ya, apakah betul. nanti di tanggal 23 ini kami sudah mempresentasikan semua isu-isu yang kami buat? Contohnya saya buat aplikasi, apakah nanti tanggal 23 saya sudah mempresentasikan aplikasi saya beserta data-data pendukungnya, Bu? Seperti itu. Itu kan hanya rancangan ya, Bu. Jadi hanya rancangan itulah yang Bapak Ibu ceritakan. Nanti pada saat aktualisasi, nanti setelah Bapak Ibu menjalankan apa yang Bapak Ibu rencanakan, baru itu yang diinginkan, ya. Jadi itu hanya rancangan saja. Saya punya rencana gini begini pada saat nanti aktualisasi. Bapak Ibu ceritakan saja ya, kenapa latar belakangnya seperti itu sedikit. Kemudian yang jelas Bapak Ibu nanti menceritakan langkah-langkah kegiatan yang Bapak Ibu lakukan berdasarkan core isu yang Bapak Ibu angkat. Ceritakan bagaimana nanti memecahkan masalah itu, kemudian antisipasi seandainya itu ada kendala, ya. Seperti itu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Cukup ya Bapak Ibu ya? Oke, selamat bekerja, tetap semangat dan jaga kesehatan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti fit pada saat Bapak Ibu melakukan seminar rancangan aktualisasi. Yang jelas dijaga jam tidurnya ya. Jangan menyebabkan ini stres. Aduh, rancanganku belum selesai. Tidak. Tapi tetap kita punya step by step kita menyelesaikan itu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah begitu aktif ya. Mohon maaf seandainya komunikasi kita itu terganggu karena saya tidak seberapa mendengar apa yang Bapak Ibu katakan ya. Nanti kita akan lanjutkan lewat WA ya Bapak Ibu ya. Jangan sungkan untuk melakukan komunikasi dengan saya. Insya Allah saya akan berusaha untuk memberikan jawaban dalam artian bimbingan seperti itu. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan pada saat saya menyampaikan ini. Semoga kita semua sukses dan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih. Sama-sama. Laporan lagi ya Pak Lukman ya? Iya, silakan. Laporan selesainya. Iya, silakan. Baik, mohon perhatian seluruhnya. Duduk siap, gerak. Lapor kegiatan pembelajaran coaching rancangan aktualisasi hari ini selesai. Laporan selesai. Laporan saya terima, kembali ke tempat. Terima kasih. Siap, laksanakan. Duduk istirahat, gerak. Bukan guru lain ya. Baiklah, dengan ditutupnya laporan tadi, maka berakhirlah acara Zoom kita pada hari ini. Untuk konsultasi lebih lanjut, silahkan di grup WA kita atau langsung ke Japri Bunisanya. Mungkin itu saja kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lip duluan ya. Oke, silakan Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Ulun lab juga silakan kalau mau berdiskusi sekitar 10 menitan mungkin saya buka anunya Zoom-nya. Makasih. Pak Lukman